Hai guys, di episode kali ini kita mau ngebahas tempat yang super duper viral di Jakarta Selatan. Nah, betul banget kita mau ngebahas tentang Blok M. Iya nih, bener banget. Blok M kayaknya udah jadi markasnya anak muda Jakarta khususnya. Bukan di Jakarta Selatan doang, tapi ada Jakarta Timur, Barat, Utara, dan bahkan di luar Jakarta pun udah menganggap bahwa Blok M ini tuh menjadi markasnya anak-anak muda. Terus juga di Blok M banyak banget tempat-tempat nongkrong, event seru, dan pastinya makanan-makanan yang viral dan wajib dicoba. Nah, mulai dari street food yang bikin lagi sampai kafe kekinian yang instagramable. Semuanya tuh ada di Blok M. Oke, jadi kita mau bahas yang mana dulu nih, Kak? Sebelumnya aku mau tanya ke kamu. Kamu pertama kali nih tahu pas masa kecil gitu. Tahu Blok M itu pas umur berapa kira-kira? Blok M sih aku waktu itu tahu pas aku udah masa-masa SD sih waktu itu, soalnya kan udah sering juga tuh diajakin ke Blok M sama nyokap aku. Tapi kan waktu itu Blok M kan belum kayak sekarang nih yang lagi viral banyak banget udah menjadi markasnya anak-anak muda. Kalau waktu itu Blok M tuh masih kayak jadul banget gitu loh, Kak. Iya sih ya, sama sih. Dulu aku juga ngerasa kayak gitu. Dulu tuh Blok M ya udah kayak layaknya mall aja, cuman kayak jualan baju. Terus apa sih tuh di atas Blok M Square tuh ada Zone 2000 ya? Ya paling Mm-mm. kalau dulu kan tempat-tempat itu yang diincer. Tapi Mm-mm. kayaknya kalau sekarang tuh anak-anak ke Blok M tuh udah nggak ngincer tempat kayak gitu deh. Iya, jadi sekarang tuh karena udah banyak banget yang viral ya, khususnya makanan sih, Kak. Kayak setiap minggunya tuh pasti ada aja gitu makanan yang baru buka di Blok M, dan rata-rata anak-anak Jakarta mostly itu pada FOMO semua sih. Dan mereka tuh pasti bakal nyobain makanan-makanan yang viral itu. Nah, bener banget sih. Terus menurut aku tuh juga ke Blok M tuh aksesnya gampang banget ya, karena Betul. transportasi umum tuh ada aja gitu, mulai dari apa MRT, terus Iya, Jaklingko KRL. ya kan, Ya, KRL juga. Transjakarta. Jadi orang-orang tuh mau sejauh apapun tuh gampang gitu buat datang ke situ. Betul banget nih. Terus kalau kamu sekarang nih pernah nyobain makanan apa yang udah viral gitu yang ada di Blok M? Aku aku anaknya sebenarnya nggak FOMO banget sih, tapi cuman penasaran. Tapi aku kadang nunggu nunggu kalau misalkan beli antriannya tuh udah nggak terlalu panjang. Nah, kalau aku udah pernah beli love cheese, Kak, atau love cheese gak yang makanan kue dessert gitu loh. Oh iya ya, aku tahu itu, aku juga suka beli. Karena itu harganya kan juga murah kan. Pas aku langsung beli ke tokonya itu, pas aku kepoin harganya, wah ternyata murah banget. Dan dia tuh juga ada 3 ukuran, ada small, regular, dan juga yang large. Terus juga harganya benar-benar terjangkau, bahkan anak-anak sekolah tuh udah bisa beli gitu loh. Tapi menurut aku harganya itu ya masuk akal sih, dan rasanya itu juga nggak ngecewain, karena menurut aku rasanya enak, nggak yang bikin enak gitu. Bener banget nih, waktu itu kamu emang beli yang mana, Kak? Rasa apa? Kemarin itu aku pernah nyobain yang rasa Milo. Oh, kalau aku beli yang strawberry cheese sih. Waktu itu juga aku kan mikirnya kayak takutnya rasanya kemanisan atau gimana, atau rasanya belenyek gitu atau enggak. Ternyata enggak sama sekali, itu tuh bener-bener enak banget. Dan bahkan makan yang kita beli ukuran yang reguler tuh kurang sih menurut aku. Kayaknya harus beli yang large sih. Oh iya, terus selain love cheese kamu pernah coba apa aja? Aku beli ini waktu itu, cobain Hoku Ramen yang depan pintu Blok M Square deket Donat tuh yang makanan viral juga. Oh iya, donat yang antrinya tuh sampai panjang banget itu ya. Parah itu itu panjang banget, bahkan sampai sekarang pun juga kalau setiap ke Blok M nih itu masih panjang mulu antriannya. Belum yang udah mereda gitu, belum sih. Tapi ya, ngomong-ngomong tentang makanan viral, contohnya Mm-mm, ya kayak donat itu ya. mm-mm.
itu kan bener-bener antri banget. Kamu pernah nggak sih kayak pengen deh nyoba buat antri buat nyobain donat itu? Kamu Kalau tertarik gak? kalau dibilang pengen sih Kak, cuman pas aku ngeliat reviewnya terutama dari di media sosial TikTok kan, bahkan anak-anak muda kan juga sekarang kebanyakan pakai TikTok, terus aku lihat tuh katanya untuk rasanya sih kayak biasa aja, tapi dari visual si donatnya ini tuh menarik sih buat aku, tapi aku males buat ngantrinya, jadi kayak aku kayaknya nunggu nanti aja deh, nanti gitu, biarin aja deh aku beli di saat udah nggak viral lagi gitu. Oh iya iya iya. Kalau kamu gimana Kak, kamu suka atau pernah beli kah donat itu? Kalau buat donat tuh aku nggak pernah beli ya, Mm-mm. karena aku sendiri juga nggak tertarik. Mm-mm. Tapi aku pernah cobain dimsum Mm-mm. yang kalau aku kesana tuh pasti rame banget, antri banget ya kan. Mm-mm. Pas aku cobain dengan harga 25.000 isi Mm-mm. 6. Buat aku sih dengan harga 25.000 isi 6 ya, terus Mm-mm. juga udah antri, ikut antri panjang, Mm-mm. rasanya sih agak mengecewakan karena ternyata nggak seenak itu dan lebih mending dimsum-dimsum yang di pinggir jalan dibanding dimsum yang viral di Blok M itu. Karena Emang kalau aku sih bukan menjatuhkan usahanya dia, tapi menurut aku pribadi rasanya review itu jujur nih kayak iya, rasanya itu ya benar-benar biasa banget gitu. biasa banget sih. Terus Red dari dari aku tuh kayak teksturnya gimana Kak, teksturnya? teksturnya tuh keras pas digigit kayak gimana ya? Kayak nyangkut gitu loh di gigi. Oh, berarti better beli di pinggir jalan aja ya Kak kalau gitu. Iya sih kalau menurut aku kayak gitu. Terus harganya berapa Kak? 25.000. Dapat berapa pieces? Dapat 6. Ya sebenarnya itu sih standarnya dimsum mentai ya, Iya. seharga segitu. Oh, waktu itu kamu belinya yang mentai Kak? Iya, tapi ya itulah. Kurang enak sih menurutku. Oh gitu. Terus kalau kamu pernah nggak nyobain kopi gitu yang ada di sana? Oh, of course, aku pernah banget. Aku beli kopi tuku yang udah menjadi culture-nya anak-anak muda Jakarta. Nah, aku beli di kopi tuku yang Blok M itu. Sebenarnya, kalau dari aku pribadi sih aku juga suka ngopi sih Kak. Tapi karena aku juga pengen ngerasain nih kayak gimana sih rasa kopi tuku gitu. Terus aku beli deh, dan itu, wah itu selalu sih antriannya bener-bener sama kayak donat yang setiap kita lewat tuh pasti ngantri banget. Jadi ya sayang-sayang sih kalau beli cuma satu, ya at least kita beli dua atau enggak tiga gitu, jadi biar nggak capek di antrian aja. Dan untuk rasanya menurut aku enak sih, bener-bener enak. Aku tipe orang yang suka kopinya agak strong. Terus untuk campuran kayak susunya gitu sih oke juga. Pokoknya enak sih menurut aku, dengan harga kayaknya 28.000 deh seingat aku ya. Itu worth it juga, dan kalian juga harus nyobain brownies, kayak brownies wortelnya deh kalau nggak salah namanya. Itu enak banget sih. Seslice-nya tuh aku lupa harganya berapa. Di kombinasi sama kopi itu tuh bener-bener wah parah sih, enak banget, kalian harus coba. Cuman ya itu ya guys, minusnya antriannya tuh panjang banget, parah. Aku nggak tahu itu orang-orang FOMO atau ya emang pure dia pengen ngopi gitu loh. Cuman untuk tempatnya itu nggak bisa buat kita lama-lama nongkrong sih Kak, karena kan kecil ya, jadi kayaknya tuh cukup buat take away aja gitu. Wah, boleh banget nih buat kalian yang belum pernah cobain kopi tuku ya. Bisa cobain. Dan kalau misalkan ngomongin tentang rame banget, kayaknya Blok M tuh nggak sepi ya sekarang. Wah parah, iya, nggak weekend nggak weekdays tuh bener-bener udah kayak apa ya, rame banget sih. Kayaknya orang-orang tuh kalau misalkan bingung nih planning mau pergi kemana, kayaknya ujung-ujungnya pasti Blok M lagi, Blok M lagi, dan Blok M lagi. Karena itu ya, kembali yang ke pembahasan pertama, Blok M tuh gampang banget ya buat didatengin. Karena Aksesnya ya, aksesnya tuh mudah banget. bener banget sih. Bahkan yang dari luar Jakarta tuh bisa banget ke Blok M dengan naik KRL disambung MRT. Iya loh, aku pernah ngeliat di TikTok. Dia tuh orang Bogor, tapi dia segitu penasarannya sama Blok M karena ya itu beberapa tempat tuh viral di TikTok dan dia ngeliat gitu di TikTok. Jadi dia kayak
tertarik buat datang ke Blok M. Oh, Jadi tuh kayak jarak tuh ya bukan jadi penghalang. betul 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 betul. Kayak emang orang-orang tuh pada sekepo itu sih sama Blok M yang sekarang ini gitu kan. Terus ngomong-ngomong tentang Blok M, nggak Mm-mm. afdol nih kalau kita nggak ngebahas tentang Taman Literasi. Ah, shit. Itu taman sejuta umat ya, taman sejuta umat karena di sana nih Kak banyak banget ada konser-konser gitu dan pastinya nggak bayar. Jadi kayak kita cuma langsung datang aja gitu. Dan itu juga waktu itu udah ada pernah jazz terus Nadine pernah nggak sih? Nadine Kayaknya ya, ya kayak pernah pernah ya. deh, terus BCL. Tapi menurut aku pribadi tuh ada plus minusnya sih Iya sih konser di pasti. situ, karena mulai dari plusnya ya kapan lagi kita nonton gratis ya, konser Iya, gratis. apalagi Dan artis papan atas nah ya. betul banget, minusnya itu dengan tempat tempat apa ya, menurut aku tempat itu tuh kurang, literasi tuh kurang pas aja gitu kalau buat Oh, konser. Mungkin kalau buat nongkrong doang oke masih lah comfortable ya. sih. Kalau misalkan buat konser gitu menurut aku kurang, Iya bener. ya kan, Mm-mm. padet banget. Parah sih, bahkan bukan di taman literasinya aja yang padat. Sampai jalanan pun juga bener-bener ikut macet gara-gara ada konser itu gitu. Betul betul betul. Terus juga emang itu taman cocoknya buat ya udah kayak buat santai, buat olahraga pun juga kayaknya kurang cocok sih karena itu taman selalu rame, nggak pernah sepi. Even sampai malam pun juga dia bener-bener rame karena emang Blok M tuh ya itu balik lagi tempat sejuta umat. Berarti taman literasi itu cocoknya cuman buat ngobrol-ngobrol santai sambil Betul. makan jajanan. Yang lagi Ya, viral, nah betul bener banget banget. nih. Nah, balik lagi nih ya, kan kita udah ngebahas tentang makanan yang viral tuh ya di Blok Mm-mm, M. mm-mm, Terus kita udah ngebahas tentang taman literasi. Dan mm-mm, sekarang aku mau balik ke Blok M-nya itu sendiri. mm-mm. Apa nih Kak? Eh Tanggapan kamu gimana sih tentang Blok M yang sekarang, yang dulunya tuh sepi, yang pernah kan ada isu katanya tuh Blok M itu udah kayak mau tutup gitu, karena kan gedung yang belakang itu aja yang dekat terminal itu kan udah Mhm, nggak ada sama sekali ini ya, toko-toko itu, iya. karena udah sepi dimulai dari pandemi waktu itu sih. Mhm, Terus menurut kamu sekarang semenjak banyak makanan viral di TikTok dan ngebuat Blok M tuh jadi rame kayak gini, mhm. apa tanggapan kamu? Tanggapan aku waktu itu, aku iya sih waktu itu kan pas zaman-zaman aku SD SMP itu Blok M masih masih rame lah ya. Ramenya tuh bukan rame-rame kayak sekarang gitu. Cuman karena waktu itu pandemi kan udah berkurang, toko-toko juga yang jualan udah pada tutup. Terus abis itu yang bener-bener mall hampir mau bangkrut. Tapi dengan apa ya, orang-orang yang punya minat jualan, terus mereka pada buka tenan di sana di Blok M. Itu sangat amat membantu sih, tapi balik lagi sebenarnya tujuan tujuan orang-orang tuh ke Blok M tuh bukan buat berbelanja baju, fashion gitu-gitu, tapi lebih ke makanan-makanan sih. Karena kan yang kita tahu sekarang yang lebih viral itu kan makanan ya, Kak, Iya bukan iya bukan fashion betul. gitu. Jadi ya impactnya sih lebih ke ya udah orang-orang yang jualan makanan aja, tapi aku nggak tahu sih kalau untuk orang-orang yang jualan di bidang fashion gitu, apalagi yang bagian terminal ya sekarang kan udah di upgrade tuh gara-gara gubernur siapa kita yang baru Kak. eh Pramono ya. iya itu udah aksesnya juga udah dibenerin juga, terus sekarang kemarin terakhir aku kesana tuh udah bagus banget sih Kak, bahkan yang di depan taman literasi aja tuh udah nggak ada orang-orang jualan gitu, jadi udah aksesnya juga lancar buat pejalan kaki, nggak ada motor mobil juga kalau misalkan lagi rame gitu. Ya menurut aku lebih ya setahu aku cuman di situ ya makanan viral aja. Kalau untuk fashion aku kurang terlalu tahu sih Kak gitu.
Oke Kak, makasih ya buat tanggapannya. Iya. Oke. Kayaknya oh iya Kak. Kamu tahu nggak sih di Blok M ini sekarang tuh banyak berbagai macam bentuk manusia. Maksudnya kayak dari segi pakaian gitu. Bahkan ada yang benar-benar dari terbuka sampai yang tertutup rapat banget. Nah, kan banyak yang bilang Blok M tuh tempat-tempatnya anak culture ya. Jadi kayak banyak juga anak-anak skena di sana dan beragam banget outfit-outfit mereka tuh kalau aku lagi ngeliat lagi main ke Blok M gitu. Kalau dari kamu gimana Kak tanggapannya? Kalau tanggapan aku sih, menurut aku ya, kalau aku ke Blok M, aku ngeliatnya ya ini Orang sih bebas orang-orang, iya, berekspresi ya. betul banget. Terus outfitnya ya, aduh udah kayak adu outfit ya Ih, kan gitu. bener banget ya. Terus lebih lucunya lagi, aku pernah lihat di TikTok katanya Blok M itu punya baju adat. Hmm, iya, Iya bener kan? banget. Nah, celananya itu celana apa ya? eh Pokoknya intinya atasannya itu harus yang crop crop. Crop top terus celananya tuh yang agak gombrong cuman jatuhnya tuh di bawah lutut. Bener nggak sih? Iya ya Terus pakai betul. gesper dan pakai kalung. Jangan lupa pakai kayak topi-topi bentukannya motif macan gitu, Kak. Berarti bukan ini aja ya, bukan kayak suatu daerah aja nih yang punya baju adat. Ternyata Mm-mm. Blok M nih Blok M punya punya baju baju adat. adat, bener banget lagi. Kalau kamu tuh tipe orang yang cuek atau ikut kayak gitu juga? Kalau mau pergi ke Blok M? Kalau aku eh lebih ke tergantung sih Kak ke Blok M tuh mau ngapain dulu. Kalau misalkan kita mau foto box, nah di Blok M tuh jangan lupa foto box guys karena kalau nggak foto box tuh nggak afdol rasanya. Kalau misalkan mau foto box ya pastinya aku harus rapi sih Kak, harus rapi, harus wangi, harus make up ya kan. Pasti nanti Iya kan ya. kalau kita foto biar hasilnya tuh bagus gitu loh. Berarti menyesuaikan aja ya. Menyesuaikan aku mau mau kegiatannya apa dulu nih di Blok M gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang photo box, bener juga loh. Sekarang itu di Blok M, setahu aku tuh udah banyak banget loh photo box. Parah, banyak banget bahkan dari Blok M Plaza sampai di Blok M Square tuh udah banyak banget di setiap lantainya tuh udah pasti ada photo box. Iya betul, Instagramable banget ya. Mm-mm. Bahkan juga sekarang banyak banget coffee shop yang baru buka, terutama Macamen Kak, tahu nggak Macamen? Kamu uh, matcha lovers gak? Aku sih matcha lovers ya, tapi aku tuh belum tahu matcha-men ini. Kamu udah pernah ke sana? Udah pernah sih Kak, tapi menurut aku itu ngantri banget sih. Dan untuk harganya, mungkin kalau untuk anak sekolah bisa dibilang pricey karena dia tuh start dari 50 ribuan seingat aku ya. Wah, itu mah udah di Bener. luar kantong pelajar. Iya sih, tapi tergantung sih Kak. Misalkan emang anak-anak sekolahnya itu emang niat mau nabung pengen beli macamen kan ya nggak masalah sih ya kan. Iya, betul. Tapi untuk rasanya jangan diragukan lagi. Kalau menurut aku dia di situ tuh tipe matcha yang masih ada hint bitternya gitu loh Kak, kayak ada rasa pahit-pahitnya gitu, cocok banget di lidah aku. Berarti ada harga, ada kualitas gitu Bener ya. banget. Terus pegawai di sana itu bener-bener ramah juga, ya nggak judes atau gimana. Jadi kita tuh bisa ngelihat langsung cara pembuatan matchanya itu loh Kak, kayak gitu. Wah, kayaknya menarik banget nih buat didatengin sama matcha lovers, ya Betul nggak? banget. Oke, kayaknya cukup sekian kita bahas-bahas tentang Blok M dari makanan, fashion, tempat nongkrong, tempat taman dan lain-lain. Kayak cukup sekian obrolan kita mengenai Blok M. Apa ada tambahan lagi dari kakak? Cukup sih buat aku. Oke. Dan dari aku pribadi aku senang aja. Mm-mm. Blok M tuh kembali ramai, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Setelah melewati pandemi, terus akhirnya Blok M ini kena dampaknya. Mm-mm. Jadi sepi. Terus Mm-mm. sekarang tuh
udah bangkit lagi. bangkit lagi. Heeh. Nah, jadi rame lagi. Itu aku senang sih. Iya sih. Oke. Oke, jadi buat kalian ada yang suka ke Blok M juga nggak? Kalau misalkan ada yang suka, langsung aja datengin Blok M-nya gitu kan. Nah, buat kalian yang suka ke Blok M kayak kita ini, setuju nggak sama obrolan kita kali ini? Pastinya harus setuju dong ya. Iya, betul. Kalau enggak, kalian bisa ya ceritain versi pengalaman kalian sendiri. Oke. Cukup sekian podcast kita hari ini. So, bye-bye.